Selamat malam, halo seluruh pemirsa channel dimanapun Anda berada saat ini. Kembali lagi di program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Satu program yang membuat kita lebih akrab dengan bisnis maupun pengembangan hal-hal yang menjadikan diri kita semakin berkembang lebih baik. Semoga program ini dapat menjadikan kerinduan kita terhadap apapun yang menjadikan hal-hal di sekitar kita bisa menjadi peluang maupun hal-hal di sekeliling, banyak hal lah yang akan menjadikan kita. Dan saat ini kita akan membahas suatu topik yang berjudul dengan jahe merah, manfaat dan peluang bisnisnya. Kita perkenalkan juga, nama saya Dwi Suyanto yang akan memandu seluruh pemirsa dalam 1 jam ke depan. Dan kita telah terhubung dengan praktisi maupun narasumber ahli kita yang akan menjawab setiap pertanyaan, hal-hal yang menjadikan tanaman ini lebih berpeluang lagi akan setiap hal-hal yang akan kita pergunakan. Dan kembali kita menyapa, pertama kita akan menyapa untuk narasumber praktisi kita, Bapak Fadli Oli. Apakah kita sudah terhubung dengan Pak Fadli? Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan terhubung dengan narasumber ahli kita, Prof. Daniel Saputra. Selamat malam Pak Profesor. Selamat malam Dwi, selamat malam seluruh narasumber, selamat malam pemirsa. Ya, terima kasih. Dan juga kita terhubung dengan Dr. Joanna Taribuka. Selamat malam. Apakah kita sudah terhubung dengan... Oke, kita coba sapa Dr. Titin Sulastri. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas Dwi. Selamat malam para narasumber, juga para pemirsa Kamu Bisa dimanapun berada. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah bersama-sama bergabung dengan kita. Baik, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, jika memiliki pertanyaan maupun hal-hal sepanjang topik kita yang akan kita bahas, boleh ditanyakan melalui kolom komentar, dan kita akan sama-sama belajar bersama maupun berdiskusi bagaimana tanaman ini dapat menjadikan peluang maupun hal-hal yang menjadi kerinduan kita dari tanaman ini. Dan saya ingin bertanya pertama kepada Bapak Fadli Oli tentang bagaimana perbedaan maupun hal-hal yang menjadikan kita. Namun sebelumnya, kita akan menyaksikan dulu video profil yang satu ini. Selamat sore, nama saya Fadli Oli, alamat Kelurahan Upai, Kecamatan Kota Mobagu Utara, Kota Mobagu. Pekerjaan saya petani jahe merah sekaligus sebagai pelaku usaha perdagangan jahe merah. Nah, tanaman ini sebenarnya tidak terlalu sulit di dalam proses penanaman sampai dengan proses panen. Untuk ke depan kami sebagai petani sangat mengharapkan agar kiranya akses untuk dapat memperoleh pupuk sebagai penunjang dalam hal untuk produksi pertanian itu agar dapat dipermudah, serta kondisi sekarang untuk harga pupuk itu masih terlalu mahal. Kiranya agar harga pupuk ini bisa petani dapatkan dengan harga yang murah, agar masih bisa berbanding dengan hasil produksi yang ada. Terima kasih. Kembali lagi di program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Tadi kita sudah menyaksikan bersama profil dari Pak Fadli Oli ini. Bagaimana beliau telah menggeluti sektor industri pertanian dari jahe merah ini dengan begitu uletnya, dan kita akan belajar bersama-sama, kita akan kulik bagaimana tanaman ini menjadi peluang juga, dan kita akan bisa penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita langsung terhubung aja dengan Pak Fadli Oli dengan beberapa pertanyaannya. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak, ada satu hal yang menarik ini. Mungkin dari pemirsa juga dan saya secara pribadi ya. Ingin cari tahu apa sih Pak perbedaan dari tanaman jahe merah ini dengan jahe yang lainnya?
Terima kasih. Ya. Kalau di sini di Indonesia mungkin ada 3 jenis jahe yang umumnya dibudidayakan oleh petani. Ada jahe merah, jahe gajah, sama jahe emprit. Nah, khusus untuk petani yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, itu pada umumnya membudidayakan jahe merah. Karena mungkin untuk tanaman ini sesuai juga dengan kondisi tanah maupun iklim yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, di mana tempat jahe merah ini dibudidayakan. Kita akan belajar juga banyak Pak. Tadi sudah Bapak sebutkan dari berangkat dari daerah Sulawesi Utara Pak ya. Dan tentu dari berbagai daerah punya ini Pak, punya zona ataupun suhu yang berbeda-beda Pak ya. Dan apakah itu akan mempengaruhi setiap tanamannya jahe merah ini yang ditanam dari segi sektor pertaniannya, dan bagaimana juga kita bisa mengoptimalkan Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita membudayakan tanaman jahe merah ini agar bisa lebih optimal walaupun di situasi dan kondisi tanah yang berbeda-beda tentunya di daerah Indonesia ini? Iya, Pak. Terima kasih untuk kondisi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya ini tempat budidaya jahe merah. Di sini posisinya berada kurang lebih 1.800 sampai 1.000 meter dari permukaan laut. Jadi dengan kondisi suhu yang cukup dingin, kemudian untuk jenis tanahnya, nah di sini jenis tanahnya ada berpasir begitu. Terus sudah pernah dicoba juga dengan jenis jahe merah, jahe gajah, tapi untuk hasil produksi agak kurang maksimal. Yang lebih maksimal ini jenis jahe merah. Tanaman jahe ini sendiri juga hal-hal apa menjadikan tanaman ini termasuk mudah juga Pak ya untuk dibudidayakan ya, untuk Bapak sendiri ya. Iya, sebenarnya tanaman ini bisa dibilang masih terlalu mudah untuk dibudidayakan, karena dari awal kan kita cuma pengolahan tanah, terus kita buat bedengan begitu dulu, dan cara penanamannya. Nah, untuk perawatan dari terutama untuk serangan hama, ya walaupun di sini kita masih menggunakan pestisida kimia, tapi untuk sekarang sudah mulai digunakan juga untuk pestisida organik. Ini dia. Itu dia yang menjadi mungkin bisa menjawab sedikit pertanyaan dari pemirsa juga, bagaimana pestisida ini tidak melulu tentang kimia Pak ya. Tentu saja organik pun bisa diadaptasikan di tanaman jahe merah ini. Nah, kalau mungkin bisa juga kita spill nih ke penonton di rumah Pak Fadlizon. Butuh berapa waktu lama sih untuk bisa panen jahe merah ini? Mulai dari bibitnya sampai bisa panen. Butuh waktu berapa lama? Untuk proses dari penanaman sampai panen dibutuhkan waktu minimal 8 bulan. Karena sesuai dengan kondisi pasar, pada umumnya pasar membutuhkan yang umur panen 8 bulan. Nah, maksimalnya sampai 10 bulan, 11 bulan. Berarti memang untuk bisa bermain dengan jumlah maupun skala yang besar, langsung nanam dengan jumlah yang dengan lahan yang lebar juga Pak ya, agar hasilnya lebih maksimal ya. Iya, betul. Betul. Jangan main 1 meter, 2 meter. Iya, harus main luas meteran yang begitu juga agar hasilnya lebih maksimal. Karena lumayan lama juga, 8 bulan, 9 bulan untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal dari tanaman ini. Iya, memang agak lama Pak. Karena untuk daerah Sulawesi Utara, itu pada umumnya usia panen di minimal 8 bulan. Mungkin kalau di daerah di Jawa ada yang umur 3-4 bulan sudah bisa panen. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi pasar yang ada di sini. Karena permintaan jahe di sini pada umumnya di usia 8 bulan.
Oh, untuk mendapatkan hasil apa jumlah besaran yang dibutuhkan pasar berarti Pak ya? Untuk Iya. Oke, baik. Baik Pak Fadli, kita tetaplah bersama dengan kami. Sebelumnya kita langsung menanyakan ke narasumber ahli kita. Untuk pertama Ibu Titin, apakah kita sudah terhubung dengan Bu Titin? Oke, Bu, tadi ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pernyataan dari Pak Fadlizon terkait jahe merah ini sangat mudah untuk dibudidayakan. Nah, kita mau pengen nanya dari segi kesehatannya buat Bu Titin. Kira-kira apa nih Bu informasi yang bisa kami dapatkan terkait kandungan utama dari jahe merah ini? Kenapa sih begitu pentingnya bagi kesehatan kita? Baik, terima kasih Mas Dwi untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau dikatakan tadi ada 3 jenis varietas dari jahe ya, dan yang kayak semuanya tiga-tiganya kayak manfaat, tetapi yang membedakan jahe merah ini dia punya warna merah di bagian kulit luar sampai ke dalam jahenya. Siapa itu warna merah ini? Ini adalah pigmen alami yang kita sebut sebagai antosianin. Seperti halnya buah-buah yang mengandung warna merah, pigmen antosianin ini ada di jahe merah, berbeda dengan varietas jahe prit dan jahe gajah. Nah, kalau tadi ditanyakan apa sih manfaatnya bagi kesehatan tuh dikatakan jahe merah itu mempunyai segudang manfaat. Segudang manfaat. Kenapa? Karena kandungan utama dari si jahe merah itu sendiri. Penelitian yang saya lakukan terhadap jahe merah ini khususnya senyawa gingerol dan sogawol yang ada di jahe merah. Nah, kandungan utama dari jahe merah itu kita kenal dengan nama gingerol. Gingerol ini memberi rasa pedas pada jahe. Selain itu punya sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Nah, antioksidan yang ada di gingerol ini membantu melindungi khususnya sel-sel tubuh kita daripada kerusakan. Apabila mengalami proses pemanasan, gingerol ini akan berubah strukturnya menjadi yang namanya sogawol. Apabila jahe itu dikeringkan, ya dibikin serbuk atau melalui proses pemanasan. Biasanya kadang kalau di daerah-daerah kalau mau bikin minuman jahe, kadang jahenya dihangatkan dulu gitu ya, setelah dikupas, dikuliti, dipotong-potong, dihangatin, makanya berubah biasanya warnanya menjadi kecoklatan karena strukturnya udah berubah dari gingerol menjadi sogawol. Nah, sogawol ini sama halnya dengan gingerol memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan, tetapi lebih kuat dibandingkan dengan gingerol. Selain itu punya efek analgesik juga, atau analgesik itu efek pereda rasa nyeri. Nah, selain ada gingerol dan sogawol, kita kenal ada namanya senyawa gingeron yang ada di jahe merah. Sifatnya sama, punya sifat antiinflamasi. Selain itu membantu peradangan, ya, mengurangi kerusakan atau peradangan pada sendi gingeron yang ada di jahe merah. Lalu selanjutnya ada yang namanya oleoresin. Oleoresin di jahe merah inilah senyawa aktif dari si gingerol, sogawol, zingiberin atau gingeron tadi yang memberikan aroma khas dari si jahe merah. Ya, makanya dia aromanya khas, lebih khas dibanding jahe emprit maupun jahe gajah. Oleh karena aromanya yang khas tadi punya minyak atsiri, kemudian punya sifat antibakteri atau anti jamur. Makanya kadang ada beberapa penelitian, termasuk penelitian saya juga, menambahkan tepung atau serbuk dari si jahe merah ini untuk digunakan sebagai antibakteri. Kemudian ada vitamin dan mineral yang tentunya bagus untuk kesehatan, khususnya vitamin C dan vitamin B6, ada juga magnesium dan kalsium yang terdapat di jahe merah. Jadi kalau dikatakan apalagi manfaatnya, ya dari kandungan-kandungan yang ada di jahe merah itu, ya tadi bisa memberikan, meredakan rasa nyeri, selain itu menghangatkan tubuh, mengurangi kerusakan pada sel-sel tubuh, dan juga bisa melindungi
karena beberapa produknya digunakan juga dibikin serbuk jahe instan menghangatkan tubuh khususnya di cuaca yang cukup dingin di bulan-bulan ini, kemudian meningkatkan sistem imun tubuh. Zaman pandemi COVID yang kemarin, ya ini jahe merah ini harganya booming dari yang tadinya sekilo hanya 30 sampai 40 ribu sampai di atas 100 ribu oleh karena diketahui bahwa ternyata di jahe merah ini memiliki sifat yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Selain itu membantu kesehatan pencernaan juga, menurunkan resiko penyakit jantung juga. Salah satu penelitian yang saya lakukan adalah senyawa aktif dari si jahe merah untuk menurunkan kolesterol total, ya. Kemudian untuk menaikkan HDL dari tubuh kita. Nah, itu segudang manfaat yang bisa kita dapatkan dan kandungan yang ada di jahe merah, Mas Dwi. Terima kasih Dok atas penjelasan yang begitu detail banget. Semoga memberikan pengalaman baru juga buat seluruh pemirsa tentang jahe merah ini. Nah, saya juga cukup ingin menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Daniel, Profesor Daniel, sorry. Prof, apa kita sudah terhubung? Oke. Prof, terkait dengan jahe merah ini, apakah ada pernyataan Dok tentang Profesor tentang tanaman ini? Apakah tanaman ini memang... Terima kasih. Jadi yes. Sebelumnya begitu ya, sebelum pandemi orang menganggap jahe merah ya lebih baik gitu, tapi tidak banyak. Tapi setelah ditemukan bahwa tadi dapat meningkatkan jauh lebih baik daripada jahe yang lain, harganya booming. Bahkan saya dengar di petani-petani jahe merah di Sulawesi Utara banyak yang punya mobil pada waktu itu karena jahe merah. Sulawesi Utara termasuk salah satu sentra jahe merah begitu ya. Nah sekarang pada saat sekarang kebutuhannya sudah mulai melandai. Jadi seperti biasa banyak kita lihat ya minuman-minuman juga dibuat orang jahe merah, tapi juga banyak sekarang jahe merah dicampurkan ke jamu ya, jamu karena tadi untuk meningkatkan imunitas dan sebanyak lagi ya tadi sudah diuraikan oleh Bu Titin manfaat kesehatan dari jahe merah ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah mungkin ini bukan bagi ini ya, tapi bagi konsumen sering jahe merah ini dioplos gitu ya. Dioplos menggunakan jahe emprit yang dekat itu ya. Dan agak kalau sekilas gitu ya, sekilas tidak begitu kentara begitu ya, tidak begitu kentara sampai kalau diperiksa di laboratorium baru tahu. Jadi bagi para penikmat jahe merah mungkin sudah tahu langsung waktu dicicip ya. Tapi kalau orang yang belum, yang biasa-biasa hanya sekali-sekali minum jahe nggak begitu terasa. Kalau kita perhatikan juga di toko ya, di rak gitu, minuman-minuman jahe yang berbasis jahe itu yang basis jahe merah selalu lebih mahal ya. Jadi ini merupakan tetap artinya ada potensi pasar ya, potensi pasar terhadap jahe merah ya walaupun tidak sebanyak pada waktu zaman pandemi gitu ya. Jadi mungkin sekarang harganya sudah kembali seperti biasa, hanya banyak digunakan untuk yang berkaitan dengan kesehatan. Sedangkan jahe apa tadi gajah dan itu yang lainnya lebih banyak digunakan untuk bumbu masak ya. Bukannya jahe merah tidak bisa bumbu masak, bisa gitu ya. Eh, tapi lebih banyak digunakan oleh ini. Nah, keistimewaan lagi jahe merah ini adalah dia banyak ditanam di daerah tropis begitu ya. Jadi di daerah-daerah subtropis agak kurang gitu. Jadi eh, belakangan ini juga banyak flu ya, banyak flu di daerah subtropis ya. Jadi ini mungkin bagi para pemirsa atau yang ini bisa diekspor, dibuat ya minuman serbuk jahe merah atau apa diekspor ke
ke Amerika, di mana banyak komunitas orang Indonesia ya, atau ke Australia ya, di mana mereka senang begitu ya, senang mengkonsumsi minuman-minuman berbasis jahe, khususnya jahe merah. Jadi ini tetap punya potensi. Jadi bagi para petani juga jangan khawatir karena pasar jahe merah walaupun tidak sebanyak pada waktu zaman pandemi, tapi tetap gitu ya, tetap eh, ada, tetap ada ya. Nah, masalahnya lagi jahe merah bukanlah tanaman musiman gitu ya. Jadi dia bisa dipanen sepanjang tahun ya. Sehingga harganya juga relatif stabil begitu ya. Tidak seperti kalau yang baru-baru ini durian gitu tiba-tiba harganya anjlok, buah-buahan ya. Panen raya anjlok, enggak. Ini bisa dikendalikan ya. Dikendalikan, bahkan kalau di suatu daerah seperti di Kota Mobagu di tempat Pak ini Fadli, itu bisa apa namanya, paguyuban ya, atau koperasi yang mengendalikan harga sebetulnya ya. Jadi itu cukup baik untuk ini, untuk pendapatan. Jadi saya menganjurkan bagi para petani, eh, jangan khawatir, tanam jahe merah di sekeliling kebun. Jadi kalau tadi tanaman utamanya bukannya jahe, tanam tanaman ya, ya, tanam jahe di sekelilingnya karena tadi punya manfaat anti jamur, anti bakteri, sehingga serangan jamur kepada tanaman yang lain juga bisa dikurangi begitu ya, bisa dikurangi. Bahkan tadi jahe juga bisa dijadikan, dicampur dengan bahan nabati lainnya, bisa dijadikan pestisida organik tadi. Makasih. Ini merupakan insight baru juga buat kita tentang tanaman jahe merah ini. Baik pemirsa, sebelum kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kita akan sama-sama menyaksikan video yang satu ini. Yang pentingnya SK. Kembali lagi di program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan satu aktivitas panen ya, bisa dibilang ya. Sangat banyak banget sangat banyak petani yang begitu antusias untuk membudidayakannya, dan tentunya untuk seluruh pemirsa jangan mau ketinggalan. Lahan sempit tadi yang seperti Prof bilang, lahan yang kita punya di pekarangan rumah kita juga bisa sama-sama memanfaatkan untuk satu jenis tanaman yang mudah kita budidayakan ini. Oke, sebelumnya kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kita akan terhubung dengan Pak Fadlioli kembali. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, Pak, tadi kita sama-sama menyaksikan itu aktivitas di daerah Bapak sendiri ya, aktivitas di kebun Bapak ya, video tadi. Iya Pak, itu aktivitas petani dalam proses panen di daerah saya. Wah, sangat ini makanya seru banget ya, bisa dilihat ya. Mereka sangat bergotong royong bersama-sama. Iya. Oke Pak, ini kita punya pertanyaan hal yang menjadikan hal-hal yang menjadikan juga wawasan yang baru buat kita. Bagaimanakah kita bisa menentukan ataupun mengetahui apa faktor yang mempengaruhi jahe merah saat dipanen, dan bagaimana kita bisa mengetahui ciri jahe yang baik untuk dibudidayakan, Pak? Baik, terima kasih. Kalau untuk tanaman jahe merah sudah memasuki usia panen, itu ciri-cirinya daunnya sudah berwarna kuning semua. Terus tanamannya di rimpangnya sudah berwarna merah, dan udah jarang yang biasanya kan kalau belum umur panen masih ada di ujung-ujung rimpang itu yang berwarna putih. Tapi kalau untuk umur panen itu sudah berwarna merah semua. Selain dari
daun yang sudah berwarna kuning tadi. Kualitas jahe merah, Pak, itu sendiri. Hal-hal apa saja yang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas jahe itu sendiri ketika kita budidayakan? Atau kualitas, Pak, ya. Itu ada mungkin dari sisi perlakuan benih sebelum panen maupun di dalam masa pemeliharaan. Karena kalau ada serangan hama terus kita tidak antisipasi, nah itu sangat berpengaruh. Karena ada kalanya jahenya bisa busuk maupun kualitas panen juga agak menurun. Karena volume jahe itu agak kecil. Itu tadi hal-hal yang membuat kita bisa antisipasi, Pak, ya. Dan juga kita bisa mengetahui ciri-ciri jahe yang baik untuk bisa kita budidayakan. Nah, Pak, untuk informasi sendiri, produk olahan apa aja yang saat ini Bapak produksi, Pak, di budidaya yang Bapak sudah lakukan dari tanaman jahe ini? Ya, kalau dari produk kita masih di produk jahe segar, Pak, belum di produk turunannya. Jadi sekarang yang dijual selesai panen di kebun sudah langsung dijual dalam bentuk jahe segar. Kalau untuk produk turunan belum ada di sini yang produksi untuk produk turunan jahe. Oke, belum diolah seperti tadi Ibu Titin bilang ada serbuk jahe yang langsung seduh gitu, belum, Pak, ya? Iya, belum. Oke, baik. Masih jahe segar. Oke, baik. Tadi Pak Fadli sempat bilang masih membudidayakan jahe segar lalu dikirim ke pasar untuk dapat dibeli. Nah, kalau menurut dari Pak Fadli sendiri di daerah Bapak, seberapa besar pasar yang diminati maupun permintaan pasar yang menjadikan tanaman ini begitu digulati oleh daerah sekitar Bapak untuk ditanam? Ya, untuk pasar ya, Pak, ya. Di sini biasanya kita supply ke daerah-daerah tetangga maupun provinsi yang lain, misalnya ke Provinsi Sulawesi Selatan maupun ke luar pulau ke Kalimantan. Nah, untuk yang terdekat ya untuk pasar lokal Manado dan Gorontalo. Bisa luar daripada daerah Bapak juga ya, dan juga mungkin menjadikan permintaan pasarnya begitu luas. Oke, terima kasih Pak Fadli sudah bersama-sama dengan kami dan menjawab berbagai pertanyaan yang telah kami sampaikan. Saat ini juga kita coba terhubung lagi dengan Dr. Titin Sulastri. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita pertanyakan, Dok, terkait bagaimana cara mengkonsumsi jahe yang efektif bagi kesehatan kita, dan apakah ada efek samping dari konsumsi jahe yang dikonsumsi secara berlebihan? Baik, terima kasih Mas Fadli untuk pertanyaannya. Bagaimana cara mengkonsumsi jahe? Tadi kalau Pak Fadli sendiri sebagai petani jahe ya, memang kalau bisa diolah pasti akan menghasilkan nilai ekonomis yang lebih. Ini mungkin masukan juga nih untuk Pak Fadli. Jadi tidak hanya menanam, tetapi mencoba untuk membuat contohnya sirup jahe atau bikin jahe instan. Selain itu beberapa produk-produk seperti permen jahe juga sudah banyak juga, atau hard candy ya, untuk dari hasil olahan jahe merah itu juga sangat enak ya untuk dijadikan satu produk turunannya, sehingga tidak hanya menanam saja, apabila di sana para petaninya juga diberikan pengarahan, kemudian diberikan tambahan ilmu untuk membuat produk-produk turunannya. Nah, tadi dikatakan jahe merah kayak manfaat, terus kalau ditanyakan kira-kira ada efek sampingnya ya atau enggak ya? Nah, segala sesuatunya kalau berlebih pasti ada efek sampingnya. Kalau segala sesuatu berlebih, termasuk mengkonsumsi jahe merah, oleh karena tadi ya mengandung oleoresin atau minyak atsiri yang lebih 3,9 atau hampir 4%, dia punya senyawa oleoresin yang sangat pedas dibanding dua varietas jahe yang lain. Kalau berlebihan sudah pasti bisa terjadi iritasi pada lambung, bahkan menimbulkan rasa mual apabila sesuatu berlebih. Oleh karena itu mengkonsumsinya juga harus tidak boleh berlebih, tentunya seperti itu. Gitu,
Mas Dwi. Atas penyampaiannya, jadi bisa juga menjadikan antisipasi juga dari seluruh penonton bagaimana tanaman ini baik untuk dikonsumsi dan tentunya jangan secara berlebihan, tentunya hal yang tidak baik juga. Oke, saya coba mempertanyakan suatu pertanyaan penting juga kepada Prof. Daniel di sini. Prof ingin bertanya tentang apa ya, salah satu setelah kita memanen tentu kita punya kebingungan tersendiri. Bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk bisnis jahe merah ini? Tentu kan komoditi ini kan tanaman ya. Apakah cukup dijual ke pasar aja atau mungkin ada hal-hal market lain yang bisa kita garap dari jahe merah ini? Mungkin ada tanggapan dari Prof. Mungkin Baik, oke. saya maaf tadi mute ya. Sekarang kedengaran ya. Jadi yang pertama tentu pasar lokal. Jadi kalau di tempatnya Pak Fadli ini dikumpul dibawa ke pasar, pasar lokal ya. Dan Iya. nanti biasanya ada pedagang pengumpul biasanya ya, pedagang pengumpul yang akan membawanya ke berbagai tempat tentunya ya. Nah, jadi tentu kalau untuk efisiensi transport, si pedagang tentu mengumpul yang lebih banyak ya dan dibawa ke tempat lain. Cara lain adalah mungkin, nah ini mungkin ya bisa dicoba tapi belum tentu berhasil adalah berhubungan dengan supplier ya, supplier jamu ya karena konsumen jahe merah ini paling besar adalah jamu dan minuman-minuman yang penyegar begitu ya, yang penyegar. Jadi biasanya itu konsumsinya lebih lebih banyak, tetapi tentu ini memerlukan kiat tersendiri ya, karena budidaya pasar lokal ini pasar antar pulau tentunya ya, karena kalau jamu-jamu itu banyak ke arah Pulau Jawa tentunya ya, dan mereka sudah punya jaringan pemasaran tersendiri ya. Nah ini perlu dicoba begitu ya, perlu dicoba karena tidak mudah untuk menembus jaringan yang sudah mapan ya. Tapi kalau sudah bisa ditembus, maka kita akan punya eh, penampung ya, sehingga kita bisa dapat merencanakan dalam penanaman ya. Kita mau panen 1 bulan Januari, berapa banyak bulan Februari, karena ini kebutuhannya sepanjang tahun jadinya kalau di pabrik ya. Kalau di pabrik begitu sepanjang tahun, sehingga eh, Pak Fadli dan kawan-kawan di sana selain juga dapat menentukan penanaman, juga dapat membeli dari desa atau kecamatan sekitar ya, untuk dapat diteruskan ke pabrik. Karena kalau pabrik dia sudah mesti kontrak ya, kontrak setiap bulan mesti sekian begitu ya, dengan mutu ya, mutu tertentu. Jadi ini perlu dijaga juga ya, diperhatikan mutunya. Kalau untuk sekarang sementara ya masih pasar lokal, tapi tidak tertutup tadi ya ke pasar yang lebih baik, yaitu ke produsen obat-obat herbal sebetulnya ya, obat herbal. Dan itu mungkin yang lebih banyak konsumennya. Karena kalau hanya untuk rumah tangga, orang lebih senang menggunakan ini tadi, apa namanya, jahe yang lain ya. Nah, terus tentu yang tadi seperti disebut oleh Ibu Titin, perlu juga dipikirkan bagaimana membuat produk turunan ya. Produk turunan tentu perlu dicoba-coba dulu yang mana yang disenangi oleh khususnya orang Kota Mobagu atau orang Manado ya atau Sulawesi Utara dan sekitarnya. Jadi yang paling mudah sebetulnya membuat, bukan paling mudah sih, mudah-mudah sulit juga ya, membuat itu jahe instan atau membuat permen jahe. Permen jahe, walaupun sekarang ada permen jahe yang dibuat dengan sintetis, tapi ini tentu permen jahe asli ya, permen jahe asli. Ya ada teman saya di Bogor, dia buat permen eh, minyak kayu putih begitu ya. Nah ini juga bisa buat permen jahe ya, permen jahe yang bagus untuk kesehatan begitu ya, bagus untuk kesehatan, baik kesehatan ini khususnya pernapasan
Terus tadi manfaat-manfaat lain ya, kalau kita sakit justru akan lebih cepat sembuh dengan menggunakan permen jahe atau apa dan sebagainya. Demikian, Mas Dwi. Ya, terima kasih Prof untuk insight yang baru. Jadi sudah mendapatkan pandangan tentang bagaimana produk segar dari tanaman jahe. Untuk bisa meningkatkan nilainya, kita harus menjadikan dia produk yang bisa diproses instan dengan cepat. Dan tentunya tadi bilang dititipkan di beberapa produsen besar agar jahe merah yang kita tanam, yang kita udah budidayakan, bisa punya nilai yang berkelanjutan. Nah, tapi sebelumnya pemirsa, kita perlu cukup tahu juga tentang terkait tanaman jahe merah ini. Bukan cuma dari tadi ciri-ciri fisik saat sudah dipanen, tapi kita perlu mengenali dampak daripada hama maupun hal-hal yang mengganggu, menghambat pertumbuhan daripada jahe merah ini. Saat ini kita punya pertanyaan khusus juga untuk Prof. Dr. Joanna Taribuka. Sorry jika ada penyebutan nama yang salah. Apakah sudah terhubung dengan kita di studio saat ini? Ya, Dok. Sorry, belum unmute. Oke, sudah masuk. Ya, Dok, saat ini tadi kita sudah banyak belajar tentang tanaman ini, tapi kita perlu mengantisipasi satu hama ataupun penyakit yang menghambat daripada pertumbuhan tanaman ini. Dok, kira-kira ada nggak pengetahuan yang baru buat kita bagaimana cara membasmi hama ini ataupun kita bisa mengetahui lebih awal agar jahe yang kita budidayakan tidak terserang oleh hama? Baik, terima kasih Mas Dwi. Biasanya pada tanaman jahe ini kalau saat budidaya yang paling menakutkan itu adalah serangan hama maupun penyakit. Nah, beberapa hama yang biasanya menyerang tanaman jahe ini pada umur walaupun pada masa umur muda sampai dengan umur tua itu biasanya terdapat kutu putih. Nah, kutu putih ini sangat berbahaya karena dia menyerap sari dari tanaman jahe. Nah, kalau tanaman jahe ini diserap atau diisap sarinya terus-menerus, maka akan terjadi kering. Tanaman ini akan kering, mengering. Nah, untuk mencegah hama ini, maka biasanya itu lebih ke pengendalian secara mekanik, tetapi karena kalau lahannya besar, kita mencoba untuk dengan pengendalian secara menggunakan pestisida, tetapi bukan pestisida sintetik. Kenapa demikian? Karena tanaman jahe ini akan kita konsumsi secara langsung, sehingga lebih ke menggunakan tanaman-tanaman yang ada di seputaran kita yang bermanfaat untuk pengendalian hama. Nah, biasanya itu lebih banyak kita menggunakan daun mimba. Daun mimba itu dia pohonnya besar, tetapi saya kira di seputaran Pak Fadli juga ada. Karena dulu pernah waktu siaran ada di Manado itu ada tanaman mimbanya. Nah, tanaman mimba ini diambil daunnya, kemudian ditumbuk sampai halus, kemudian direndam dengan air. Misalnya 100 gram daun mimba, kemudian dicampurkan dengan air 1 liter, direndam selama 1 malam, kemudian besok harinya disaring dan ditambahkan dengan deterjen, kemudian ditambahkan air lagi sekitar 5 liter, kemudian disemprotkan pada tanaman. Nah, kemudian kalau itu hama, sedangkan kalau penyakitnya itu sering diserang oleh jamur. Nah, biasanya itu pada ada tanda di tanaman
terutama pada perakarannya atau rimpangnya itu. Biasanya ada seperti ditutupi dengan miselium jamur. Biasanya itu disebut miselium jamur. Nah, itu berwarna putih. Nah, kalau untuk jamur, sebaiknya itu tanamannya yang sudah terserang secara rumpun itu diambil, digali, kemudian tempat atau bekas tanaman yang terserang itu jangan digunakan dulu. Di balik tanahnya, kalau ada panas matahari itu lebih bagus, kemudian dibalik, 1 minggu lagi balik, kemudian sekitar 3 minggu baru tanaman bisa dipakai di situ lagi. Tapi jangan di bekas rumpunnya dipindahkan sedikit. Sehingga tetapi kita juga harus antisipasi karena itu bukan saja jamur tetapi ada juga bakteri. Nah, sebaiknya menggunakan tanaman atau rimpang yang sehat. Kemudian bisa direndam dengan, kalau saya menganjurkan, banyak sekali sekarang sudah ada komunitas-komunitas ekoenzim, pakailah ekoenzim yang dibuat dari bahan tanaman bisa ataupun bahan buah bisa, itu nanti campurannya itu 1 cc per 1 liter, kemudian disemprotkan pada atau dipakai untuk merendam rimpang sebelum ditanam. Demikian Mas Dwi dari saya. Ya, terima kasih banyak dok atas penyampaian yang begitu kompleks tadi. Bagaimana kita harus mengantisipasi penyakit-penyakit yang mudah menyerang tanaman jahe yang kita budidaya. Semoga tadi ada beberapa tips yang sangat detail banget ya, berapa mili, berapa senti. Tapi jangan khawatir teman-teman. Kita bisa kembali menyaksikan tayangan ini di channel YouTube Kamu Bisa, dan semoga itu akan membantu teman-teman dimanapun yang menjawab berbagai kebimbangan maupun ketakutan sendiri tentang hama ini. Tapi sebelumnya kita akan break sejenak, kita akan sama-sama menyaksikan uji ilmu Kamu Bisa tentang jahe merah. Jahe merah. Tanaman jahe merah. Jahe merah. Jahe merah. Yang pertama itu ada susu jahe merah, ada wedang dan bandrek. Susu jahe merah sama bandrek. Ada wedang ungu dan bandrek. Ada bubuk jahe merah, bandrek sama minuman jahe merah yang manis-manis gitulah pokoknya. Benar atau salah, jahe merah adalah tanaman herbal asli berasal dari Indonesia? Benar. Jahe merah dapat dikonsumsi oleh ibu hamil? Benar. Benar atau salah, jahe merah dapat meningkatkan tekanan darah tinggi? Salah. Bisa untuk meredakan nyeri, memperkuat imun, dan meredakan batuk. Untuk meningkatkan imun tubuh kita juga bisa jadi detox, terus bisa meredakan penyakit seperti tenggorokan, batuk, dan pilek. Pertama, meredakan nyeri saat menstruasi, terus bisa meningkatkan imun juga, terus mengatasi mual dan batuk pilek. Dapat mengatasi masalah pencernaan dan meredakan gejala flu atau pilek. Saksikan Kamu Bisa, Karya mulia, bisnis luar biasa. Kembali lagi di program Kamu Bisa, Karya Mulia, Bisnis Luar Biasa. Wah, tadi kita juga cukup excited dan senang ya. Ternyata jahe merah ini cukup dikenal oleh teman-teman anak muda semua, bahwa tanaman ini bukan lagi yang asing, tapi juga bahkan mereka tahu manfaat daripada jahe merah ini sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita coba ngulik lagi sedikit lagi beberapa pertanyaan untuk Pak Fadli Oli. Apakah kita sudah terhubung bersama dengan Pak Fadli kembali? Oke. Pak,
mengenai tentang jahe merah ini sendiri, selama Bapak menggeluti dari sektor tanaman ini, sektor pertanian melalui budidaya jahe merah ini, apa tantangan terbesar Bapak, tantangan utama yang paling membekas juga selama Bapak berproses di tanaman ini, dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Terima kasih. Pertama untuk tantangannya ya serangan hama, kemudian kondisi alam. Jadi kalau serangan hama, kalanya kita menggunakan, karena memang di sini untuk penggunaan pestisida organik itu masih sedikit, ya katakanlah masih sedikit kurang. Kita masih menggunakan juga pestisida kimia. Ya kita tantangannya itu di harga dari pestisida kimia. Kemudian untuk kondisi alam itu kalau memang curah hujannya agak tinggi, itu kesulitannya ini. Karena di sini untuk proses panen kita tidak bisa panen Pak kalau memang curah hujan tinggi. Karena hasil panennya itu pada umumnya banyak yang busuk. Jadi berpengaruh di pemasaran. Terima kasih. Baik Pak Fadli, terima kasih atas penjelasannya. Jadi juga ini kita punya pengetahuan yang baru ya, bahwa dataran dengan curah hujan yang tinggi juga cukup mengganggu Pak ya, daripada budidaya ini sendiri. Oke, itu yang harus kita simak. Apalagi saat ini khususnya saya sekarang lagi ada di daerah Jabodetabek, dengan kondisi hujan, tentu dengan lahan tanah yang sempit, tapi itu tidak memungkinkan juga kita untuk bisa budidaya tanaman ini. Nah, Pak Fadli, di saat ini juga kita sudah terhubung dengan dengan narasumber ahli kita. Mungkin Pak Fadli sendiri ada punya pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber ahli kita terkait budidaya jahe merah ini. Saya bertanya ke Prof atau ke Ibu Dokter. Untuk Ibu Prof Johana mungkin. Maaf Bu kalau salah nama. Ini untuk untuk pertanyaan Bu, untuk tingkat keasaman tanah atau pH. Yang ideal untuk tanaman jahe merah itu kira-kira di kisaran angka berapa Bu? Untuk pH tanahnya. Jahe itu biasanya untuk budidaya tanaman jahe sebaiknya itu kita menggunakan atau berada pada pH tanah 6,8 sampai 7,4. Kalau di atas itu pH tanahnya itu tidak menunjang pertumbuhan jahe, maka akan menyebabkan jahe itu lebih tumbuhnya kurang maksimal. Nah, tanah yang baik untuk tanaman jahe itu adalah tanaman jenis tanaman andosol itu dengan berupa tanah liat dengan tanah organiknya yang kaya. Jadi dia lebih subur. Kalau pada tanaman jahe itu perlu kebutuhannya pada tanah-tanah yang subur, Pak. Jadi pada pH 6,8 sampai 7,4 itu dengan jenis tanah yang banyak tanah organiknya. Jadi harus punya kesuburan tanah itu cukup tinggi, Pak. Kalau kesuburan tanahnya itu kurang, maka tanaman jahe itu tumbuh agak sedikit merana. Kita akan panen rimpangnya itu juga tidak maksimal, lebih kecil pertumbuhannya, Pak. Demikian, Mas Dwi. Terima kasih, Dok, atas apakah Pak Fadli sudah terjawab dari pertanyaannya? Ya, masih ada lagi pertanyaan yang lain gitu. Oke. Untuk pemakaian pupuk. Oke. Ya, pada umumnya petani di daerah kita masih menggunakan pupuk kimia, walaupun
itu diselingi juga dengan pupuk organik. Contohnya pupuk Iya. kandang dari kotoran ayam. Nah, untuk penggunaan pupuk yang tepat, kira-kira untuk dosis antara pupuk kimia dan organik, ini seperti apa itu? Takarannya misalnya, Oh, takaran pupuk kimia dan organik. ya. Penggunaan pupuk itu bisa kita menggunakan pupuk kandang untuk jahe merah ini ataupun kompos. Uh, Lebih banyak itu kita menggunakan urea. Kemudian pupuk kandang, pupuk kompos. Kalau pupuk kandang itu pupuk organik yang ramah lingkungan yang biasanya bisa kotoran kambing, bisa kotoran sapi, ataupun kotoran ayam. Tetapi pada kondisi yang sudah menjadi tanah, jangan dalam keadaan basah. Karena kalau kita menggunakan pupuk organik itu dalam keadaan basah, itu di dalam pupuk organik itu sendiri ada banyak sekali mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Sehingga kalau kita menggunakan pupuk organik, sebaiknya pupuknya sudah kering, sudah matang. Istilahnya sudah matang. Jadi penggunaannya itu tidak punya efek samping lainnya. Kemudian bisa juga menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan seperti itu kita kompos. Itu juga merupakan pupuk organik yang dibuat juga kalau pupuk kandang itu kita dari kotoran kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi itu bisa. Kemudian kalau kompos itu kita buat sendiri. Kompos itu kita buat dari ada komposisinya dari kotoran ayam atau kotoran kambing itu ada komposisinya. Kemudian dari ada dedaunan, ada sampah dari dapur itu kita bisa buat pupuk organik, pupuk kompos. Kemudian itu juga ada urea. Nah, urea itu tetapi kita harus menggunakannya ada takaran yang tepat. Saya tidak bisa menyarankan yang berlebihan karena kalau penggunaannya terlalu banyak itu juga menyebabkan tanaman itu akan menjadi sakit. Ya, kalau urea terlalu banyak, tanaman itu akan melemah. Betul. Karena di dalam pupuk urea itu dia menyebabkan tanaman itu dia akan lemah. Tumbuhnya itu nanti kalau terlalu banyak lemah, jadi tanamannya itu jadi sakit juga. Nah, itu harus diperhatikan beberapa pemakaian yang tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada tanaman itu sendiri. Jadi penggunaannya itu harus juga berhati-hati kalau kita menggunakan pupuk-pupuk sintetik. Kemudian set A juga itu pupuk urea ini juga dia bisa dicampur dengan pupuk kandang, tetapi harus ada aturan pakainya, Pak. Terima kasih, demikian, Pak. Baik, terima kasih Bu, terima kasih Dok atas penyampaiannya. Itu sangat menjawab juga pertanyaan bagi pemirsa di rumah. Nah, ada satu pertanyaan dari pemirsa ini untuk Prof. Daniel dan juga Ibu Titin. Singkat saja karena waktu kita terbatas. Dari Hendra Amon, bagaimana teknis mengelola jahe menjadi minyak atsiri? Ditanyakan untuk Prof. Daniel dan juga Ibu Titin. Sekaligus closing statement mungkin yang bisa disampaikan sehingga kita bisa menutup program kita pada malam hari ini. Oke, baik. Jadi minyak atsiri ada tentu mesti dihancurkan dulu ya. Tapi perlu dipikirkan ini apa namanya? Perlu teknik penyulingan sebetulnya ya. Disuling yang sederhana ya, dengan cara sederhana. Disuling artinya dipanaskan, kemudian uapnya ditampung, dikondensasikan kembali gitu ya. Jadi itu cara mengumpulkan minyak atsiri, boleh seperti itu ya. Tapi sayangnya tadi jahe merah ini kalau mendapat pemanasan yang
relatif lama seperti pada waktu penyulingan, itu akan berubah juga ya, berubah ininya, apa namanya, komposisi kimianya ya. Jadi bisa minyak ceri ya disuling saja sebetulnya secara sederhana ya. Tentu ada berbagai teknik penyulingan yang bisa menghasilkan hasil yang lebih baik gitu ya, lebih baik dan lebih banyak ininya apa namanya rendemennya. Baik, sebagai closing statement, jadi bagi para pemirsa, jahe merah adalah produk pertanian yang pasarnya relatif stabil, banyak diminati orang, dapat meningkatkan mempunyai banyak manfaat kesehatan, dan selain ditanam tadi di kebun juga bisa ditanam di sekitar rumah dalam pot ya, polybag dan sebagainya. Jadi kalau Pak Fadli bisa, maka para pemirsa juga pasti bisa. Baik, terima kasih Prof atas closing statement-nya. Dan itu juga akan menutup setiap rangkaian dan perjumpaan kita pada malam hari yang indah ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada saat ini, banyak hal yang menjadikan tantangan maupun kendala yang kita lakukan saat akan berbudidaya jahe merah ini. Tapi jangan khawatir seluruh pemirsa, kita dapat terhubung kembali bersama-sama jika punya pertanyaan ataupun hal-hal yang masih memiliki kebingungan tentang budidaya ini. Teman-teman boleh mengunjungi YouTube channel Kamu Bisa. Di sana kita akan bertemu dengan berbagai narasumber dan praktisi juga dengan pembahasan yang begitu banyak, bukan cuma jahe merah ini sendiri. Baik teman-teman dan seluruh pemirsa yang saat ini bersama-sama dengan kita, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang setelah setia bersama-sama dengan kita, dan terima kasih juga kepada narasumber praktisi dan juga ahli yang sudah memberikan berbagai pelajaran yang begitu penting pada malam hari ini. Saya Dwi Suyanto dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa di program Kamu Bisa selanjutnya. Karya mulia, bisnis luar biasa.